Allahku besar, kuatan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Siapa buat bunga? Siapa buat bunga, anak-anak? Saya tidak bisa. Siapa buat bunga? Hanya Tuhan saja. Ya, selamat pagi Mama, selamat pagi Papa. Banyak sekali bunga. Bagus sekali ya. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Yang buat bunga hanya Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu anak-anak semua. Hari ini kita mulai beribadah kembali. Anak-anak udah nunggu-nunggu ya. Kita ibadah dengan semangat dan sukacita. Hari ini Butini dan anak-anak masih ditemani dengan Ibu Grace. Selamat pagi Ibu Grace. Yang kedua Ibu Sriwati. Selamat pagi Ibu Sriwati. Yuk kita sama-sama berdoa yuk untuk membuka ibadah kita. Silakan Ibu Sriwati. Anak-anak semua, selamat pagi, salam sehat, salam damai. Pagi ini kita ketemu lagi. Lihat anak-anakku, apa ibu bawa ini? Ada bunga, ada buah anggur, ada buah ara. Lihat nih ya, buah ara. Ini dia. Buah delimanya belum ada. Ibu nggak bawa, kakak nggak membawa. Anak-anakku, hari Minggu, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang Musa, tentang Kaleb, tentang Joshua. Semua Bapak Kaleb, Bapak Joshua, Bapak Musa, semua anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum kita mulai semuanya anakku, mari kita dulu bernyanyi ya. Nyanyi kita dulu ya. Lalu nanti ibu kakak tunjukkan lagi nanti buah kakak ini ya. Kita nyanyi sama-sama dan mengikuti semuanya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah tenang, harum semerbak bunga yang di padang membuat kita menjadi gembira dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lihat ini anak-anakku, ini ciptaan Tuhan. Buah anggur juga ciptaan Tuhan. Buah ara juga ciptaan Tuhan. Banyak sekali. Lihat ini ya. Semua ini ciptaan Tuhan. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Tepuk tangan. Tengok, ibu bawa ini semua, kakak bawa ini semua untuk mengucap syukur. Sebelum kita mulai ibadah minggu anak-anakku, kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Bikin tangannya anak-anak, kita berdoa memulai ibadah sekolah minggu. Ya, tutup matanya, tangannya begini. Ayo, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini, kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Kami datang kepada Tuhan, berterima kasih, karena sampai hari ini, Tuhan masih tetap melindungi kami. Bapa, kami anak Batita akan mendengar firman Tuhan, akan memuji nama Tuhan. Berkatilah semua Bapa, agar semua yang dikerjakan oleh kakak sekolah minggu kami dapat mendengar, kami dapat gembira di dalam nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Amin. Terima kasih Ibu Sriwati sudah membawakan doa pembuka. Sekarang kita mau mendengarkan
mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak udah siap? Sudah siap? Sudah siap semuanya. Sudah nunggu-nunggu. Nah, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali yuk. Masih ingat lagunya? Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, ayo sama-sama stand up please. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu, pop, pop. Hati-hati gunakan tanganmu, pop, pop. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, pop, pop. Hati-hati gunakan kakimu, bum, bum. Hati-hati gunakan kakimu, bum, bum. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, bum, bum. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Ya, terima kasih. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu. Oh yes. Yuk, kita panggil yuk. Ibu siapa ya tadi ya? Siapa? Siapa Ryu? Siapa Joanna? Siapa Nathan? Oh, Ibu Grace. Yuk, kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Ibu Grace. Ibu Grace, silakan. Shalom. Jumpa lagi dengan Ibu Grace. Wah, senang sekali ya. Tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama Ibu Sriwati dan Ibu Tini. Hari ini cerita kita temanya tentang Allah lebih besar dari segala masalah. Nanti papa mama atau siapapun yang mendampingi adik-adik hari ini untuk ibadah bisa membuka Alkitabnya dari Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai Bilangan 14 ayat 10. Sebelum Ibu Grace mulai bercerita, Ibu Grace mau menunjukkan satu benda dulu nih. Nih, coba lihat di bawah ini. Tebak ya, nama benda ini apa? Ada yang tahu nggak benda ini namanya apa? Benar, teropong. Tahu nggak fungsinya teropong itu untuk apa? Teropong itu fungsinya itu adalah untuk melihat sesuatu, mau itu benda, mau itu orang atau apapun deh, dari jarak yang jauh. Jadi kalau misalnya kita mau melihat sesuatu nih dari kejauhan, kita nggak perlu ke tempat itu langsung karena kita bisa melihat melalui teropong ini. Tapi zaman dahulu itu belum ada teropong loh anak-anak. Jadi kalau misalnya orang mau melihat sesuatu dari jarak jauh, nggak bisa. Orang itu harus langsung datang ke tempat itu untuk melihatnya. Nah, begitu juga Tuhan Allah. Waktu dulu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Allah memerintahkan Musa untuk menyuruh beberapa orang pergi dulu ke tempat Kanaan itu untuk mengamat-amati, untuk melihat bagaimana situasi tanah Kanaan itu. Apakah tanah Kanaan itu subur apa tidak? Bagaimana hasil buminya? Terus bagaimana orang-orang yang mendiami tanah Kanaan saat itu? Di antara mereka. Orang-orang yang dipilih Sesuai Musa dengan ini titah jumlahnya ada Tuhan. 12 orang loh. Semua orang itu Masing-masing mewakili adalah kepala-kepala suku dari di bangsa antara orang Israel.
Kedua belas orang tersebut Maka kita Musa kenal menyuruh sebutannya mereka dengan 12 untuk orang mengintai pengintai. tanah Kanaan. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita simak video berikut ini. Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya Sayang sekali kamu ya harus anak-anak, menanggung padahal akibat sedikit kesalahan. lagi bangsa Israel tiba di negeri Kanaan. Tapi karena ketidakpercayaan mereka akan Tuhan, Tuhan marah sehingga menghukum bangsa Israel. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke negeri Kanaan, dan selama 40 tahun mereka tetap di gurun pasir Paran Tetapi yang itu tinggal hingga hidup mereka dari semua mati. orang-orang yang telah Dan pergi yang mengintai sampai ke negeri itu Kanaan hanyalah Bapak Yosua Kaleb dan Kaleb. Bapak Yosua. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwasanya Allah kita itu adalah Allah yang besar, lebih besar dari semua masalah yang ada. Bahkan hal-hal mustahil sekalipun,
hal-hal yang di luar akal pikiran kita ataupun kemampuan kita. Tuhan pasti sanggup melakukannya. Nah, untuk itu, mulai hari ini jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah takut. Misalnya nih, anak-anak di rumah lagi sendirian nih, mati lampu pula. Cuk, gelap kan? Takut kan? Pasti dong. Pasti nangis kan? Apalagi kalau mama papa nggak ada. Iya kan? Tapi mulai hari ini kita diingatkan untuk apa? Jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan ada beserta kita. Di mana ya Tuhan itu, Bu Grace? Ada. Tuhan ada di hati kita, hati anak-anak sekalian. Untuk itu, lain kali jangan takut lagi ya. Berdoa di dalam hati, Tuhan Yesus, lindungilah kami. Pasti apa? Tuhan pasti datang sama adik-adik dan melindungi adik-adik. Nah, kita mau menutup cerita kita dan sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita panggilkan yuk Ibu Tini dan Ibu Sriwati untuk berdoa. Sampai jumpa ya anak-anak sekalian, papa mama juga, semuanya. Bye-bye, shalom. Terima kasih Ibu Grace sudah membawa firman-Nya yang begitu indah. Wow, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita anak-anak yuk memuji Tuhan kembali sebelum kita menutup doa karena ibadah kita sudah hampir selesai. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. 1, 2, 3. Sayang, kita berdoa. Kita berdoa mengucap syukur ya. Ayo, Ibu pimpin dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami masih kecil, Tuhan bimbinglah kami melalui orang tua kami, supaya kami bisa memahami, mengerti tentang cerita Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, berkati kakak guru sekolah minggu, berkati orang tua dan berkati semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Terima
pencipta